anak-anak, sampai jumpa lagi dengan Bu Rahmi. Hari ini Bu Rahmi akan menjelaskan tentang operasi hitung campuran. Disebut operasi hitung campuran karena nanti memang yang kita hitung itu ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Semuanya digabung, makanya disebut operasi hitung campuran. Ingat, ada konsep pentingnya atau aturan-aturan yang harus kita ikuti dalam mengerjakan operasi hitungnya. Yang pertama, apabila terdapat tanda kurung, maka operasi hitung dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi seandainya nanti anak-anak bertemu tanda kurung, berarti yang di dalam tanda kurung itu yang harus dikerjakan ya. Itu konsep yang pertama, diingat-ingat ya. Kita lanjut yang kedua. Operasi perkalian atau yang ada tanda kali dan pembagian sama kuat. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, seandainya tidak ada tanda kurung, maka yang dahulu dikerjakan itu pembagian atau perkalian. Dua ini sama kuat, boleh perkaliannya dulu dikerjakan, boleh pembagiannya dulu yang dikerjakan. Tergantung nanti letaknya. Mana yang letaknya di sebelah kiri. Jadi kita mulai mengerjakannya dari kiri. Nanti kita lanjut contoh soal untuk lebih jelasnya. Sekarang kita lanjut dulu konsep yang ketiga. Nah, pada urutan ketiga itu ada penjumlahan dan pengurangan. Juga penjumlahan atau tanda tambah, pengurangan yang menggunakan tanda kurang itu sama kuat. Artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini urutan, Bu Guru keliru nulis, urutan operasi hitung campuran. Jadi anak-anak ingat urutannya sesuai konsep tadi. Yang pertama tanda kurung, jadi yang pertama harus dikerjakan tanda kurung. Yang kedua itu kali atau bagi, boleh kali, bagi itu sama pada urutan kedua. Yang ketiga itu adalah tambah atau kurang. Ini urutannya tidak boleh tertukar. Yang pertama tanda kurung, yang kedua kali dan bagi, yang ketiga tambah dan kurang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal. Contoh 1. 9 dikurang dalam kurung. Nah, itu yang Bu Guru sebutkan dalam kurung tadi, ada dalam kurungnya. Dalam kurung 2 tambah 3 sama dengan. Sebelum mengerjakannya, nah ingat urutannya, tidak boleh tertukar. Yang pertama harus dikerjakan tanda kurung. Tanda kurung dulu yang harus kita hitung, yang di dalam tanda kurung. Berarti kita hitung di soal itu 2 tambah 3. Pasti anak-anak sudah bisa hitung semuanya. 2 tambah 3 hasilnya 5. Setelah itu mana lagi ya yang kita kerjakan? Yang dalam kurung sudah. Nah, setelah itu tanda kali dan bagi di situ tidak ada ya, adanya tanda kurang. Jadi kita langsung ke tanda kurang yang di urutan ketiga. 9 dikurang 5. Hasilnya? Iya, hasilnya 4. Sudah paham atau belum? Nah, mudah-mudahan sudah paham. Kita lanjut lagi contoh yang kedua untuk lebih pahamnya. Negatif 1 ditambah dalam kurung 7 kurang 5 dikurang 4 dibagi 2. Ingat, setiap mengerjakan operasi hitung campuran tidak boleh lupa urutannya. Yang pertama dikerjakan tanda kurung, berarti yang di dalam tanda kurung dulu kita hitung. 7 kurang 5 hasilnya 2. Urutannya setelah itu kali atau kali dan bagi. Kita lihat di situ. Apa ada tanda kali? Tidak ada. Di situ tidak ada tanda kali. Apa ada bagi? Oh iya, di situ ada bagi. Berarti yang bagi kita kerjakan dulu. 4 bagi 2 hasilnya
2. Selanjutnya yang ketiga tambah dan kurang. Makanya lanjutnya kita kerjakan yang tambah dan kurang. Min 1 ditambah 2 hasilnya 1. 1 dikurangi 2 hasilnya negatif 1. Contoh yang ketiga. Negatif 1 kali 3 dalam kurung 1 tambah 5 dikurang 8 bagi 2. Ingat urutannya, yang pertama dihitung yang di dalam tanda kurung. 1 tambah 5, 6. Setelah itu cari ada kali atau bagi. Di situ ada kali, hitung dulu. Min 1 kali 3, min 3 atau negatif 3. Nah, masih ada lagi. Dalam kurung itu artinya kali ya. 3 dalam kurung 1 tambah 5. Berarti itu 3 dikali 1 tambah 5. Min 3 dikali 6. Hasilnya berapa min 3 kali 6? Min 18. Lalu pembagian juga kita kerjakan dulu. 8 bagi 2, 4. Nah, tinggal 18, tandanya kurang. Min 8 negatif 18 kurang 4. Jawabannya negatif 22.